membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam membandingkan peradilan yang dalam tingkat banding tersebut sejumlah Rp2.500. Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut dipidana merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan membuktikan atau mendapatkan asal usul harta kekayaan tersebut. Melalui saksi Ismail Marzuki yang memerintahkan agar uang ikut ditransfer ke rekening BCA nomor 497 078809 atas nama PT Bumi Parama Westasa dengan tambahan catatan Nikita Dijati merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan yang bertujuan memperolehkan asal usul tersebut. Berdasarkan keterangan saksi Bambang Sumarto selaku sales marketing PT Bumi Parama Westasa, terdakwa memiliki cicilan bunga pada PT Bumi Parama Westasa seharga Rp33.500.000. Pembayaran cicilan kredit rumah terdakwa dengan sistem pembayaran KPR dengan berkaitan 20% dari harga rumah dicicil sebanyak 17 kali pembayaran. Pada tanggal 14 November 2020, Undang-Undang Hukum Pidana juga terpenuhi dalam perbuatan terdakwa adalah hal tersebut. Kedua, dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana menimbang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 362 garing Khusus garing 2025 dari PN Jakarta Selatan tanggal 28 Oktober 2025 yang digunakan banding oleh terdakwa dan oleh penuntut umum tersebut harus diubah menjadi kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amal selengkapnya seperti tersebut di bawah ini. Kalau berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 oleh karena kedaulatan dari tahanan maka terdakwa harus diberi tetap dalam tahanan. Berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 yang dalam 3 kali ditetapkan dalam alat putusan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana bagi terdakwa akan dipertimbangkan karena diberikan maupun memberatkan kesanggupan dan korban kecantikan, sehingga opini atau etnik ibu mahara di aplikasi TikTok berpotensi menggiring atau TikTok terdakwa untuk mengadili sendiri soal atau penelitian dari lembaga yang kompeten. Yang selanjutnya, mengingat pasal 45 ayat 10 huruf A untuk pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang pemberantasan pidana serta peraturan lain yang bersangkutan. Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa Nikita Dijati tersebut mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 262 Khusus garis-miring 2025 PN Jakarta Selatan tanggal 28 Oktober 2025 yang menyatakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amat selengkapnya sebagai berikut. Satu, menyatakan terdakwa Nikita Dijati tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan
perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif 1 pertama dan 2 penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun, pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti sebagaimana disebut dalam putusan ini nomor 1 sampai dengan bukti nomor 39. Nomor bukti nomor 1 sampai dengan 39 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Ismail Marzuki. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam membandingkan peradilan yang dalam tingkat banding tersebut sejumlah Rp2.500. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Selasa tanggal 2 Desember 2025 oleh Sri Andini sebagai Hakim Ketua, Lutfi Susilo dan Erlita Taskinting sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini dalam persidangan yang terbuka umum tanggal 9 Desember 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh para pendamping dan polisi. Jadi demikian ya putusannya terhadap terdakwa dan jaksa penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan pada hari ini. Demikian ya, sudah selesai putusan ini dan persidangan saya nyatakan ditutup. Dulu. Handphone kan perlu buka. Nah, dapat nggak? Pakai roll. Ini mohon maaf ya, tadinya mestinya kan ada ruangannya ya, tapi ruangannya tidak mencukupi, jadi di sini aja ya. Ya. Bi kejauhan Bi. Tadi teman-teman wartawan sudah mendengarkan tadi sendiri ya, sudah mendengar amar putusannya, sudah mendengar pertimbangannya, ya kan? Nah ini apa yang mau ditanyakan?
Mungkin memperjelas saja tadi sempat disampaikan bahwa di putusan banding Dari mana? oh ya saya dari kumparan.com sorry. Iya, mau tanya Bu, memastikan bahwa tadi disebutkan bahwa pencucian uang di sini terbukti ini kan berbeda dari yang dari putusan di Ya. Jaksel. Mungkin boleh dijelaskan lagi Bu. Oh, kan tadi sudah dibacakan semua ya pertimbangan majelis bahwa ada perbedaan kalau di PN itu tidak terbukti, di pengadilan tinggi menurut majelis hakim pengadilan tinggi itu terbukti juga pencucian uangnya. Ya, jadi 2 dakwaan kumulatif itu terbukti. Itu pertimbangan majelis seperti itu. Ya. Artinya pertimbangan yang paling kuat sekali untuk menolak Yang memberatkan, Bu. banding ini apa? Yang apa? Yang paling berat Memberatkan pertimbangan dibandingin kita. Nah, tadi kan sudah disampaikan dalam pertimbangan itu kalau di PN terbukti hanya satu kan ya. IT-nya ya, undang-undang IT-nya, kalau di pengadilan tinggi terbukti dua-duanya. IT dan juga pencucian uang. Maksudnya diperjelas gitu Bu, apa pertimbangannya apa sampai TPP-nya itu bisa naik lagi Loh. di sana? Tadi kan sudah dibacakan oleh majelis pertimbangan lengkapnya. Ya. Pertimbangan lengkap sudah dibacakan tadi oleh majelis. Terbukti semuanya. Kalau di pengadilan negeri apa terbukti TPPU? Tidak kan? Nah, tidak terbukti. Berarti Kalau 6 pengadilan tinggi terbukti. tahun ini atas pemerasan dan TPPU, Bu ya. Iya, dua-duanya, ya. Itu kalau dipisahkan berapa Bu? Pemerasan berapa? Oh, nggak bisa. Hukumannya itu sekaligus. Sekaligus, Hukumannya, iya. Kan dakwaannya kumulatif kan? Nah, hukumannya juga kumulatif. Jadi tidak dipisahkan ya. Kalau pelanggaran yang pertama hukuman berapa, kedua berapa, jadi satu. dan untuk pengajuan kasasi mungkin dari hari ini berapa waktunya? Tadi juga sudah disampaikan oleh majelis kan, 14 hari ya untuk kasasinya. Lagi? Ada yang lain? Masih ada lagi? Ada yang tanya lagi? Bu, biasanya kalau putusan di pengadilan tinggi ini apakah condong lebih inkrah atau udah kasasi nggak perlu, biasanya seperti itu biasanya. Oh, enggak Apa masih ada juga. harapan Bu? Ya tergantung lah ya. Kadang-kadang nanti pengadilan tinggi dikuatkan, kadang-kadang kasasi diubah juga. Macam-macam lah. Ya, tentu saja kasuistis itu ya. Tergantung kasusnya masing-masing. Bu, tapi kalau gitu kenapa rata-rata kebanyakan ya yang ngajuin banding itu malah diperberat Bu hukuman itu Bu? Oh, kata siapa? Gitu ya? Nggak mesti juga lah. Ada juga yang diringankan, ada juga yang diberatkan, ada juga yang tetap. Jadi kalau di pengadilan tingkat banding itu ada 3 kemungkinan. Bisa jadi dia tetap, bisa lebih ringan, bisa juga diubah. Diubah kalau untuk pidana ya. Berarti di banding ini kayaknya memperberat karena TPPU-nya terbukti ya Bu? Iya, terbukti menurut majelis tingkat banding. Ya. Jadi ada pemberatannya tadi juga sudah dibacakan kan oleh majelisnya. Ada Masih ada lagi? tambahan? Ada lagi? Cukup bukan? Udah, cukup ya? Cukup. Boleh disebutkan nama lengkap Ibu? Oh, boleh. Oh, nama lengkap saya Albertina. Albertina. Oh, oke. Terima kasih. Yang maju langsung jawab. Oke. Sama apa? Gue aja. Mau jalan ya? Gila, gila.